Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi selaku dosen pemangku mata kuliah Fisika Komputasi 2 B2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Fitri dengan NIM 082111333001 peserta mata kuliah Fisika Komputasi 2 B2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait soal kuis fisika komputasi yang telah diberikan. Nah, pada soal kuis ini terdapat dua soal yang diberikan. Untuk soal pertama, eh, apa perbedaan dari metode implisit dan eksplisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang? Dan ceritakan perbedaan kedua metode tersebut baik secara matematis maupun secara fisik. Nah, pada slide ini kita akan membahas terkait pengertian dari kedua metode tersebut. Untuk metode yang pertama, yaitu metode implisit, pada metode implisit ini, solusi pada langkah waktu berikutnya dinyatakan secara langsung sebagai fungsi solusi pada langkah waktu sebelumnya. Dan metode ini mudah dipahami dan diimplementasikan, tetapi dapat memiliki batasan stabilitas numeriknya. Dan metode eksplisit ini cocok untuk persamaan diferensial parsial dengan struktur yang sederhana, eh, atau persamaan diferensial yang order pertama seperti itu. Untuk metode yang kedua yaitu metode implisit. Metode implisit ini menghitung solusi pada langkah waktu berikutnya melalui suatu persamaan yang melibatkan nilai solusi pada waktu yang akan datang. Ini dapat menghasilkan skema numerik yang lebih stabil secara keseluruhan, terutama untuk persamaan diferensial parsial yang kompleks atau memiliki karakteristik yang tidak stabil. Namun, eh, solusi sistem persamaan nonlinier pada setiap langkah waktu ini biasanya memerlukan langkah-langkah iteratif. Nah, untuk slide selanjutnya ini yaitu terkait contoh metode eksplisit dengan metode beda hingga eksplisit. Dengan rumus UI pangkat N plus 1 sama dengan UI pangkat N ditambah R dalam kurung UI plus 1 pangkat N dikurangi 2 UI pangkat N ditambah 2 UI ditambah UI min 1 pangkat N. Dan untuk contoh kedua, contoh metode implisit, yaitu metode Craig-Nicholson dengan rumus UI pangkat N plus 1 kurangi UI pangkat N per delta T sama dengan alfa per 2 dalam kurung UI plus 1 pangkat N plus 1 dikurangi 2 UI pangkat N plus 1 ditambah UI min 1 pangkat N plus 1 sama per delta X kuadrat ditambah UI plus 1 pangkat N dikurangi 2 UI pangkat N ditambah UI plus 1 tambah U pangkat N per delta X kuadrat. Nah, untuk slide selanjutnya ini eh, penjelasan kedua metode eksplisit dan metode implisit secara matematisnya. Untuk metode yang pertama, metode implisit ini pada pendekatan waktunya, langkah waktu berikutnya yang dihitung itu secara langsung berdasarkan nilai pada langkah waktu sebelumnya. Jadi, nilai langkah waktu sebelumnya ini akan mempengaruhi langkah waktu berikutnya yang akan dihitung. Nah, rumus iteratifnya ini yaitu UI pangkat N plus 1 sama dengan UI 2 UI pangkat N dikurangi UI pangkat N min 1 ditambah C kuadrat delta T kuadrat per delta X kuadrat dalam kurung UI plus 1 pangkat N dikurangi 2 UI pangkat N ditambah UI min 1 pangkat N. Nah, untuk stabilitas metode eksplisit ini yaitu terentang terhadap stabilitas numeriknya.
dan memerlukan selang waktu kecil untuk stabilitasnya. Kemudian masuk ke metode yang kedua, metode implisit. Pada pendekatan waktu di metode implisit ini, langkah waktu berikutnya dihitung melalui solusi sistem persamaan nonlinear yang melibatkan nilai pada langkah waktu sebelum dan setelahnya. Jadi, eh, nilai langkah sebelum dan setelahnya itu juga akan mempengaruhi nilai hitung hasil dari langkah waktu yang akan dihitungnya itu. Untuk rumus iteratifnya itu bergantung pada metode implisit tertentu. Nah, misalnya Kronecker-Nicolson dan melibatkan solusi sistem persamaan non-linearnya. Nah, untuk stabilitas pada metode implisit ini cenderung lebih stabil secara numerik dan memungkinkan penggunaan selang waktu yang lebih besar. Kemudian, slide selanjutnya yaitu penjelasan kedua metode eksplisit secara fisiknya. Untuk metode pertama, metode eksplisit ini pada stabilitasnya itu rentan terhadap instabilitas numerik jika selang waktunya terlalu besar. Jadi, pada eksplisit ini waktunya harus lebih kecil gitu. Untuk implementasi pada metode eksplisit ini lebih sederhana dan memerlukan waktu komputasi yang lebih sedikit pada setiap langkah waktunya. Dan untuk selang waktu yang digunakan metode eksplisit ini memerlukan selang waktu yang lebih kecil untuk menjaga stabilitas numeriknya. Seperti itu. Nah, beda lagi dengan metode kedua, metode implisit. Metode implisit ini stabilitasnya cenderung lebih stabil secara numerik, bahkan dengan selang waktu yang lebih besar. Jadi kebalikan dari eksplisitnya. Kemudian pada implementasi metode implisit ini lebih kompleks karena melibatkan pemecahan sistem persamaan non-linear pada setiap langkah waktunya. Untuk selang waktu yang digunakan pada metode implisit ini dapat menggunakan selang waktu yang lebih besar, namun memerlukan waktu komputasi yang lebih besar juga pada setiap langkah yang akan dihitung seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke soal yang kedua. Soal kedua pada kuis ini yaitu lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit, baik dalam kasus parabolik seperti persamaan Laplace dan persamaan Poisson maupun dalam kasus hiperbolik seperti persamaan gelombang. Nah, pilihan antara metode eksplisit dan metode implisit ini tergantung pada karakteristik khusus dari persamaan diferensial parsial yang dihadapi dan persamaan simulasi numerik yang diinginkan. Nah, mari kita tinjau secara umum untuk kasus parabolik seperti persamaan Laplace dan persamaan Poisson dan pada kasus hiperbolik seperti persamaan gelombang. Nah, untuk kasus pertama, kasus parabolik seperti persamaan Laplace dan persamaan Poisson ini, untuk metode yang pertama, metode eksplisit ini memiliki keuntungan yaitu lebih sederhana pada implementasinya dan dapat lebih efisien secara komputasi. Dan untuk kerugian pada penggunaan metode eksplisit ini yaitu rentan terhadap stabilitas numerik dan memerlukan selang waktu yang kecil. Nah, metode eksplisit ini pemilihannya lebih cocok pada kasus dengan solusi yang berubah lambat atau ketika ketelitian yang dengan waktu yang tinggi dan yang tidak diperlukan gitu loh. Ya, maksudnya itu ketika ketelitian yang rendah seperti itu. Nah, kasus parabolik pada metode implisit ini pada metode implisit ini memiliki keuntungan cenderung lebih stabil numeriknya, dapat menggunakan selang waktu yang lebih besar. Dan untuk kerugian pada metode implisit ini yaitu lebih kompleks diimplementasikan dan memerlukan
waktu komputasi yang lebih besar pada setiap langkah waktunya. Untuk metode implisit ini, pemilihannya lebih cocok untuk kasus dengan solusi yang berubah tajam atau ketika stabilitas numerik yang tinggi diperlukan. Maksudnya itu ketika numeriknya yang tinggi seperti itu. Nah, kita masuk ke kasus hiperbolik yang seperti persamaan gelombang. Nah, untuk metode yang pertama yaitu terkait metode eksplisit. Nah, metode eksplisit ini memiliki keuntungan lebih sederhana diimplementasikan dan dapat lebih efisien secara komputasinya. Kemudian kerugiannya rentan terhadap stabilitas numerik dan memerlukan selang waktu yang kecil. Pemilihan yang cocok pada metode eksplisit ini pada kasus dengan gelombang yang dapat diramalkan dengan baik. Makanya gelombang yang baik, yang stabil dan tidak ada kebutuhan untuk selang waktu yang besar. Nah, untuk metode kedua, metode implisit pada kasus hiperbolik ini memiliki keuntungan cenderung lebih stabil numeriknya, dapat mengizinkan selang waktu yang lebih besar. Untuk kerugian sendiri pada metode implisit pada kasus hiperbolik ini lebih kompleks diimplementasikan dan memerlukan waktu komputasi yang lebih besar pada setiap langkah waktu yang diperlukan. Dan metode implisit ini pemilihannya lebih cocok pada kasus dengan gelombang yang kompleks, adanya variasi tajam dalam solusinya, atau ketika stabilitas numerik yang tinggi yang diperlukan, seperti itu. Jadi, uh, untuk metode implisit dan eksplisit ini antara kasus hiperbolik dan kasus paraboliknya itu hampir sama. Namun, kesimpulannya, lebih baik mana antara kedua metode-metode implisit atau metode eksplisit pada kasus parabolik maupun pada kasus hiperbolik. Nah, tidak ada pilihan yang mutlak lebih baik dan keputusan antara metode eksplisit dan implisit harus didasarkan pada karakteristik khusus dari persoalan diferensial yang dihadapi dan kebutuhan simulasi numeriknya. Kemudian trade-off stabilitas dan efisiensi. Nah, seringkali melibatkan trade-off antara stabilitas numerik dan efisiensi komputasi pada kasus yang dipertanyakan. Kemudian pertimbangan konteks dan tujuan. Penting banget untuk mempertimbangkan konteks spesifik aplikasi dan tujuan simulasi numerik untuk memilih memilih metode yang mana antara metode eksplisit atau implisit yang paling sesuai dengan kasus yang akan dikerjakan. Nah, kembali lagi ke kesimpulan soal pertama. Nah, kesimpulan soal pertama yaitu terkait pilihan metode. Nah, pilihan antara metode eksplisit dan implisit tersebut tergantung pada trade-off antara stabilitas numerik dan efisiensi komutasi seperti yang saya jelaskan tadi, serta karakteristik khusus dari persamaan korban yang akan dihadapi. Jadi, kita harus bisa menganalisis dulu uh, kasus yang kita hadapi di kasus hiperbolik maupun di parabolik. Jadi, uh, apa sih yang nantinya yang kita gunakan untuk um, menyelesaikan dari permasalahan yang dikasih itu. Nah, untuk stabilitas dan efisiensinya, metode eksplisit dapat lebih efisien tetapi memerlukan ketelitian dalam pemilihan selang waktu. Jadi eksplisit ini kelebihannya itu lebih efisien tetapi dengan kerugian memerlukan ketelitian dalam pemilihan selang waktu. Jadi ketelitian itulah membuat waktu yang digunakan untuk pemilihan selang waktunya itu akan cukup lama seperti itu. Dan untuk metode kedua, metode implisit itu uh, kelebihannya itu
lebih stabil daripada metode eksplisit dan dapat memerlukan waktu komputasi lebih banyak karena melibatkan pemecahan sistem persamaan nonlinear. Itu kelemahannya. Bukan kelemahan sih, lebih ke apa ya? Pada metode implisit ini yang bikin lama itu ya saat pengerjaan atau saat pemecahan permasalahannya itu dibarengi menggunakan sistem persamaan nonlinear. Jadi bisa dikatakan untuk terkait ini yang mana sih lebih baik mana sih metode eksplisit dan implisit itu digunakan untuk kasus parabolik atau hiperbolik. Jadi dikembalikan lagi pada persoalan yang dihadapi. Lebih lebih linear mana uh, persoalannya itu dijawab dengan metode eksplisit atau implisit seperti itu. Nah, sekian pemaparan dari jawaban kuis saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan penjelasan tadi pada jawaban kuis saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.